Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Pemirsa TVRI Papua yang berbahagia, bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu TVRI Papua. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas astung kerta beliau kita diberikan kesehatan dan kerahayuan, sehingga bisa berjumpa kembali dalam acara ini, tentunya bersama ibu-ibu WHDI Kabupaten Jayapura yang cantik-cantik. Om Swastiastu ibu-ibu. Dan pada kesempatan ini pula telah hadir di tengah-tengah kita bersama ibu-ibu Bapak Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, boleh saya sebutkan nama, Bapak Didi Widya Putra SEMM. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabar Bapak? Luar biasa, sehat-sehat selalu. Astungkare, semua dalam keadaan sehat. Baiklah pemirsa TVRI Papua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali Bapak ya. Baik. Penjelasan Bapak tentang mengenal makna dan memahami simbol-simbol dalam agama Hindu seperti yang sudah kita bersama-sama diskusikan pada kesempatan sebelumnya, namun ada terputus, Bapak punya penjelasan belum sempat ada pertanyaan yang terjawab Bapak ya. Baik. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya lagi boleh Bapak ulas sedikit tentang mengenal makna dan simbol-simbol dalam agama Hindu, kemudian akan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kemarin terputus begitu Bapak ya. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan ulasan sedikit atau ulasan singkatnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tentu untuk pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, kita masih bisa melanjutkan mimbar agama Hindu yang kapan hari terputus. Kita lanjutkan kembali kaitannya dengan simbol atau lambang-lambang atau keagamaan Hindu. Tentu kemarin sudah disinggung berkaitan lambang apa ya itu ya? Yang pertama itu yang ditanyakan ibu-ibu kemarin ya. Lambang swastika Bapak. Swastika, terus apa lagi? Kemudian tentang Padmasana. Padmasana, ya Padmasana. Mungkin nanti ya bolehlah nanti ditanya tentang apa lagi. Mungkin jangan banyak-banyak, mungkin 2 atau 3 saja ya. Biar waktunya komplit nanti. Iya, ya. Tentu berkaitan dengan simbol sudah kita uraikan kemarin. Tentu kita bisa lanjutkan kembali pertanyaan biar kita lebih banyak bertanya. Mungkin silakan. Oke Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Baik ibu-ibu yang berbahagia, boleh dilanjutkan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan. Ibu-ibu boleh menyebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Silahkan Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Nyonya Made. Mohon izin Bapak, yang ingin saya tanyakan, apa makna dari lambang Saraswati Pak? Oh, Dewi Saraswati. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Jadi Ibu Made menanyakan Bapak tentang lambang dari Dewi Saraswati. Boleh Bapak silakan langsung dijawab Bapak ya. Baik, terima kasih. Saya coba untuk menjawab. Ini pertanyaan yang sangat cocok karena yang tanya ibu-ibu yang cantik. Jadi bertanya tentang kaitannya dengan Dewi Saraswati yang cantik ya. Tentu kalau kita berbicara tentang Dewi Saraswati, tentu umat Hindu sudah memahami beliau adalah disimboliskan sebagai Dewi Pengetahuan. Atau kalau kita di hari raya itu, hari raya Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Pengetahuan di sini sering kita sebut dengan Widya. Jadi kalau kita bicara Widya nanti nyangkut nama saya nih. Didi Widya Putra, Didi adalah mendidik,
dia adalah pengetahuan, putra itu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki yang suka mendidik pengetahuan, begitu kurang lebihnya. Sesuai dengan Bapak punya posisi sekarang menjadi narasumber bagi kita ya Bapak. Iya, tentu berkaitan Dewi Saraswati, tentu mengapa pengetahuan itu dilambangkan, diwujudkan sesosok Dewi yang sangat cantik. Artinya sosok Dewi yang sangat cantik ini menggambarkan bagaimana kita ketertarikan, biar tertarik. Jadi ilmu pengetahuan seharusnya harus menarik kita. Berarti kita harus berlomba-lomba untuk menempuh, mencari pengetahuan. Seperti halnya kita sebagai agama Hindu, kita memiliki ajaran catur guru, salah satunya itu kita adalah bakti kepada guru pengajian. Artinya di dalam guru pengajian itu kita bakti kepada para guru ya, yang memberikan pengetahuan, mungkin pengetahuan guru di sekolah, mungkin di pasraman, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu di dalam Dewi Saraswati itu banyak lambang yang diatributkan di dalam wujud Dewi Saraswati. Salah satunya adalah genitri ya. Genitri itu apa ya genitri? Orang di luar sana bisa menamakan tasbih ya. Tasbih. Kalau kita disebutkan genitri. Jadi genitri itu melambangkan bahwa pengetahuan itu terus berlanjut, tidak ada habis-habisnya, terus menerus. Genitri juga itu. Kalau genitri kita kan berjumlah 108. Jadi kalau kita mengucapkan mantra-mantra mungkin bisa memuja Dewi Saraswati, bisa memuja Dewa Ganesha, Siwa dan seterusnya, kita pasti memakai namanya genitri. Jadi bagaimana kita mampu imajinasi kita itu disosokkan kepada dewa atau dewi yang kita sembah. Disitulah lambang genitri itu sebagai lambang kekekalan, keabadian, tidak ada batasannya. Pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya untuk dipelajari. Oleh karena itu kita harus mampu untuk mencoba untuk mempelajari ilmu sebanyak-banyak. Karena ilmu semakin dipelajari ke sini semakin luas. Tentu ini lambang dari genitri itu sendiri. Terus di dalam lambang Dewi Saraswati juga muncul di sana pustaka suci atau lontar atau buku ya di sana. Di situ merupakan simbol dari ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pada hakikatnya ilmu pengetahuan tersebut baik untuk kita pelajari. Setelah ilmu pengetahuan kita pelajari, maka pengetahuan itu digunakan dengan sesuai dengan hakikatnya. Contoh, jadi kita kalau bicara tentang ilmu-ilmu itu bisa dikatakan katanya tanda kutip ya, kalau di wilayah Jawa Timur itu di Banyuwangi itu ada ilmu santet, ilmu hitam. Kalau di Bali itu calon arang, itu dikatakan ilmu hitam. Sesungguhnya ilmu itu semua baik, cuma cara pemakaiannya ini yang tidak baik. Contoh kita seandainya kepandaian kita digunakan, kepandaian itu baik, tapi kalau kepandaian kita digunakan untuk korupsi, untuk hal-hal yang jelek, mungkin kita ada seorang TNI pandai menembak, ya kalau difungsikan waktu peperangan ya bagus, tapi kalau difungsikan pas, waduh untuk jambret kah, untuk ini dan seterusnya, itu tidak baik. Jadi pengetahuan pada intinya itu baik, tinggal kita cara memakainya itu seperti apa. Selanjutnya juga muncul terate. Terate merupakan simbol kesucian dari ide Sang Hyang Widi. Ini bunga terate ini mempunyai keunikan tersendiri ya. Hidup bunga terate itu ada di 3 alam, yang tadi sudah disebutkan, ada di air, ada di udara, ada di alam berbuah suah ya. Begitu. Selanjutnya ada muncul angsa. Angsa merupakan simbol kebijaksanaan. Angsa juga memiliki 3 alam dunia ya. Ada di darat, air, dan udara juga. Bisa terbang angsa. Merupakan lambang kekuasaan dari ide Sang Hyang Widi, manifestasi. Tadi yang kemarin kita sudah sebutkan tentang manifestasi Tuhan.
ya Trimurti, Brahma Wisnu Siwa itu. Lanjut alat musik. Nah, ada apa nih kayak gitar gitu. Itu merupakan simbol budaya yang sangat tinggi. Jadi pengetahuan itu seharusnya seiring sejalan dengan budaya. Demikian juga agama Hindu, selalu seiring dengan budaya. Hindu di Bali pasti melekat budaya Balinya. Hindu di India pasti melekat budaya Indianya. Hindu di Kaharingan pasti tentu melekat budaya Kaharingan. Demikian juga di Jawa, di Madura, dan seterusnya. Disitulah makna yang sangat tepat bagaimana kita menyimpulkan ilmu pengetahuan itu tidak terlepas dari budaya itu sendiri. Budaya itu juga akan memberikan dampak yang sangat baik kepada kita. Dengan budaya kita memiliki keselarasan dan keserasian di dalam kehidupan dan memberikan kesejukan bagi semua orang. Mungkin itu yang berkaitan dengan Dewi Saraswati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak narasumber untuk pencerahan yang sangat luar biasa dan tentunya menambah wawasan bagi kita semua. Jadi Dewi Saraswati secantik ibu-ibu yang ada di sini Luar dan biasa, ternyata ya. memiliki makna yang luar biasa juga Bapak ya. Untuk kesempatan selanjutnya saya masih boleh ya Bapak memberikan kesempatan Ya. kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, disilahkan Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Izin Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanyakan apa makna dan lambang dari Ganesha. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Pertanyaan yang kedua ini Bapak tentang lambang dan makna dari Dewa Ganesha. Bapak boleh silahkan dijawab, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Kedut telah bertanya kaitannya dengan lambang atau simbol atau makna dari Dewa Ganesha. Ini berarti komplit Ibu sayang dengan yang pertama Dewi, sekarang dewanya ya. Jadi sudah komplit. Dewa Ganesha juga merupakan dewa yang dilambangkan sebagai dewa pengetahuan juga. Dewa Ganesha mempunyai empat gelar ya, termasuk di dalamnya ada Ganapati, Wigneswara, dan setiap gelar-gelar tersebut mengandung makna tersendiri atau perjalanan tersendiri. Tentu kalau kita bicara Dewa Ganesha, kita seringkali di dalam keseharian kita, khususnya saya selalu tiap pagi setelah kita melakukan Trisandia, kita selalu memuja Dewa Ganesha. Mungkin ini yang mantra sikat boleh, mantra yang agak panjang juga boleh. Om Eka Danta, ya itu. Selanjutnya itu boleh kita ulang-ulang agar kita konsentrasi kita lebih bagus, karena Dewa Ganesha itu selain merupakan dewa pengetahuan, beliau adalah dewa kekuatan yang membentengi diri kita, membentengi rumah kita, membentengi lingkungan kita. Tentu di sana banyak orang bertanya, kenapa kok manusia berkepala gajah, kenapa kok taringnya putus, dan seterusnya. Di sana memang memiliki simbol atau makna yang nampak di dalam wujud Dewa Ganesha. Salah satunya itu wujudnya adalah kenapa Dewa Ganesha itu memegang kampak ya, kampak gitu. Jadi kampak dilambangkan sebagai lambang penghancur ya, rintangan dan halangan. Nah, lambang itu bersifat kesatria, artinya Dewa Ganesha seperti tadi saya sebutkan sebagai pelindung. Nah, nanti kalau bisa di dalam mungkin di ruang tengah kita ya, di atas meja kita wujudkan Dewa Ganesha. Tiap pagi kita setelah sembahyang kita kasih dupa,
kita memuja beliau, itu luar biasa, kekuatannya sangat luar biasa. Tetapi harus diiringi dengan keyakinan yang sangat tinggi. Jangan ujuk-ujuk memuja tapi kita tidak yakin, ya sama saja. Pertama adalah keyakinan yang tinggi. Terus kita banyak pilihan-pilihan di dalam memuja dewa. Selain Dewa Ganesha ada Dewa Saraswati juga yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana kita setiap ingin, apa mungkin kita mau tes, mungkin mau tes apa, itu kita memuja Dewi Saraswati. Selanjutnya juga Dewa Ganesha juga, kenapa kok gadingnya itu dipatahkan ya, yang sebelah kiri ya. Itu lambang pengorbanan diri untuk menyesuaikan masalah yang merintangi kemajuan kita. Tentu itulah wujud pengorbanan seorang Dewa Ganesha, itu bisa diwujudkan kepada diri kita. Bagaimana kita, contoh kita sebagai kepala keluarga, bagaimana kita mampu berkorban untuk keluarga, menyukseskan anak-anak kita, membina kerukunan dalam keluarga kita. Disitulah wujud-wujud pengorbanan kita untuk mewujudkan sebuah keberhasilan. Di situ juga ada lambang ular yang merambat di atas ya. Itu lambang kekuatan yang sangat luar biasa ya. Ular itu menunjukkan, sering di lambang Dewa Siwa juga muncul, ular Dewa Kobra juga dilambangkan juga. Itu adalah merupakan lambang kekuatan yang sangat luar biasa. Berikutnya adalah cawan ya, yang berisi manisan yang dihisap oleh belalai. Lambang manis kesenangan yang merupakan atau untuk menghalau rintangan ya. Lambang sumber ilmu pengetahuan yang tiada habisnya. Jadi kalau manisan itu kan manis ya, enak itu. Kalau kita sering dihisap, enak, itu sebagai lambang bahwa ilmu pengetahuan itu juga tidak ada habis-habisnya. Dan terakhir ada bunga terate atau buku, sama dengan di lambang Dewi Saraswati, adalah lambang pengetahuan itu sendiri. Mungkin itu secara singkat, sebetulnya masih banyak yang harus dikupas dalam Ganesha, sangat banyak. Namun karena waktu ya, mungkin cukup di situ penjelasan dari saya. Baik Bapak narasumber, terima kasih untuk penjelasannya. Ibu, apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Karena masih ada kesempatan Bapak, boleh kita tambah satu pertanyaan lagi? Oh, tambah lagi ya? Iya, satu pertanyaan lagi Bapak. Kepada Ibu ada yang ingin Pertanyaannya bertanya? jangan berat-berat ya, Iya. yang ringan-ringan. Satu pertanyaan singkat boleh ya Iya. Ibu, silakan. Om Swastiastu Bapak, Swastiastu. mohon izin. Perkenalkan, nama saya Nyonya Ikadek Karyata. Nggih. Di sini saya ingin bertanya Bapak, setiap hari saya sembahyang, kita sering memakai bunga, memakai bije. Saya ingin bertanya di sini Pak, apa sih sebenarnya makna dari bije Pak? Mungkin kiranya Bapak bisa memperjelas Pak. Oke, sukses nggih Pak. Nggih. Terima kasih Bu Kade untuk pertanyaannya. Jadi Bu Kade bertanya, tiap hari dalam bersembahyang kita menggunakan bije Bapak. Apa makna kita menggunakan bije seperti itu Bapak? Silahkan Bapak boleh dijawab. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan kalau bisa terakhir ini. Ini narasumbernya sudah agak pusing ini. Jadi pertanyaan terakhir berkaitan dengan bija ya. Tentu kita setiap sembahyang tidak terlepas dari toyam, puspam, palam, ya, termasuk dupa, di dalamnya api. Api adalah saksi. Terkhusus berkaitan dengan bija, tentu kekaitannya dengan kemakmuran ya. Bija terbuat dari beras yang utuh ya. Kalau bisa, kalau dalam membuat bija itu bijinya yang utuh, bukan yang pecah-pecah ya, yang patah-patah ya, yang utuh. Serta ya kalau bisa dikasih wewangi ya, biar berbau wangi. Bija adalah lambang Kumara, yaitu putra Dewa Siwa. Kumara ini adalah benih kesiwaan yang bersemayam di dalam setiap orang. Ya, lambang Kumara dari putra Dewa Siwa.
Bija juga sebagai lambang benih kehidupan dari Sang Hyang Widi-Wasa yang diharapkan kita memiliki atau mengembangkan benih-benih baik di dalam hidup ini. Tentu ini melambangkan bagaimana kita bija ini mampu, kita seandainya memiliki keturunan itu keturunan yang ya suputra lah. Jadi karena kita hidup sebagai orang tua sekaya apapun, sehebat apapun, manakala anak kita, contoh anak kita itu nuakal gitu, tiap hari mabuk, rasanya itu harta kah, pekerjaan jabatan yang tinggi itu tiada guna. Karena kita merasa tidak sukses membina anak yang mabuk, yang begitu-begitu. Tentu sebaliknya kalau kita memiliki anak yang suputra, sekolah ranking, terus jadi ini rasanya orang tua itu walaupun tidak memiliki harta yang banyak, umur kita terasa panjang karena bangga memiliki anak yang suputra. Itu yang berkaitan dengan benih ya, yang harus kita petik dari lambang bija itu. Penggunaan bija pada pangkal tenggorokan, ya ada di tanggal diharapkan mampu memberikan kebahagiaan. Ditelan tanpa dikunyah itu diharapkan menjadi kesempurnaan. Jadi ditelan juga untuk sebagai kesempurnaan. Mungkin itu makna bija yang terkandung atau fungsi bija di dalam pelaksanaan kita bersembahyang. Mungkin itu, Mbak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak narasumber untuk penjelasannya. Bagaimana Ibu? Ya, sudah cukup Bapak. Terima kasih untuk penjelasan dan pencerahan-pencerahan yang Bapak berikan kepada kami pada kesempatan kali ini. Kiranya dapat menambah pengetahuan kami khususnya dalam keseharian dan juga dapat menambah pengetahuan kami untuk membangun keluarga yang sukinah ya Bapak ya. Dengan demikian pemirsa TVRI yang berbahagia, kami akhiri acara Mimbar Agama Hindu TVRI Papua dengan Paramasanti Ngawit. Om Santi 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 Om